Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian penelitian kualitatif dan kuantitatif menurut para ahli. A. Penelitian kualitatif menurut para ahli, yang pertama adalah Bogdan dan Taylor 1975, yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Dua, dari Densim dan Lincoln 1994 mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan atau mempelajari fenomena dalam konteks alamiah, menafsirkan fenomena berdasarkan makna yang dimiliki oleh subjek. 3. Creswell tahun 2014 mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap oleh individu atau kelompok yang berasal dari masalah sosial. Ciri utama adalah natural setting atau konteks alamiah, kemudian data berupa kata-kata narasi, analisis bersifat induktif, fokus pada makna dan proses. Kemudian B. Penelitian kuantitatif menurut para ahli. 1. Klinger 1973 mengatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka, analisis statistik, struktur ilmiah yang jelas dan bertujuan untuk menguji teori. 2. Creswell 2012 mengatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah metode untuk menguji teori dengan mengukur variabel, menggunakan instrumen dan menggunakan analisis data secara statistik. 3. Sugiono 2017 mengatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah metode penelitian berbasis positisme digunakan untuk meneliti populasi tertentu menggunakan instrumen dan analisis data numerik. Ciri utama data berupa angka, kemudian menguji hipotesis, kemudian analisis statistik, desain terstruktur atau berdasarkan eksperimen dan serupa. 2. Cara konseptual menyusun latar belakang masalah, kemudian identifikasi makalah, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian dan judul. Latar belakang masalah yaitu menjelaskan upaya penelitian. Yang penting dilakukan urutannya adalah ada bisa berdasarkan fenomena umum, kemudian khusus, yaitu kesenjangan gap masalahnya. Kemudian ada data pendukung, angka berupa angka survei atau melalui observasi. Kemudian dampak jika masalah tidak terganggu. Kemudian urgensi penelitian. Kemudian identifikasi masalah. Berisi daftar atau yang isinya itu tentang misalnya tentang rendahnya hasil belajar, ya. Kemudian kurangnya metode pembelajaran yang inovatif, ya. Kemudian motivasi belajar yang rendah, itu contoh daftar masalah atau aspek-aspek yang menjadi yang bermasalah berdasarkan latar belakang contoh yang saya sebutkan tadi. Kemudian rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian yang fokus dan jelas, biasanya menggunakan bahasa bagaimana, apa, ya kan, seberapa, itu berupa kuantitatif. Kemudian adakah misalnya, itu kuantitatif biasanya. Contoh bagaimana pengaruh penggunaan media digital terhadap motivasi belajar, ya, siswa di SD. D. Tujuan penelitian berisi jawaban dari rumusan masalah, ya, itu untuk mengetahui pengaruh penggunaan media digital terhadap motivasi belajar di SD, itu contohnya. Kemudian E. Cara menentukan judul penelitian. Judul harus jelas dan fokus, mencerminkan variabel penelitian, ya. Kemudian tidak terlalu panjang, menunjukkan objek penelitian. Contoh pengaruh penggunaan media digital terhadap belajar siswa SD atau studi di SD. Kemudian 3. Penjelasan istilah-istilah penting, ya. Yang pertama itu hipotesis, ya. Hipotesis yaitu pernyataan atau sementara, ya, mengenai hubungan antara dua variabel yang masih harus dibuktikan dalam penelitian. Contoh ada pengaruh pembelajaran daring terhadap hasil belajar. Kemudian hipotesis direksional atau arah, ya. Hipotesis yaitu hipotesis yang menyebutkan arah hubungan antara variabel menggunakan kata meningkat, menurun, lebih tinggi atau lebih rendah. Contoh penggunaan media video meningkatkan motivasi belajar siswa. C. Hipotesis non direksional atau tanpa arah. Yaitu hipotesis yang tidak ada hubungan arah, ya, hanya menyatakan bahwa ada hubungan atau perbedaan. Contoh pengaruh penggunaan media terhadap motivasi belajar siswa. D. Data nominal, ya, itu data kategori tanpa urutan, ya.
Contoh jenis kelamin, agama, warna kesukaan. Kemudian E, data ordinal, yaitu data yang berbentuk pangkat, urutan, jarak, kategori yang tidak sama. F, data interval, itu data yang memiliki jarak yang sama antar nilai tapi tidak memiliki nol atau nol absolut. Contoh suhu 0 derajat atau suhu 0 Fahrenheit. G, data rasio, ya. Data rasio itu data yang memiliki jarak yang sama, ya, kemudian berurutan. Nah, itulah penjelasan terkait dengan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.